sujud tilawah, sujud sahwi. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu mampu menjelaskan pengertian sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Kita mampu menjelaskan sebab, tata cara, hikmah sujud syukur, tilawah, dan sujud sahwi. Juga dapat melafalkan bacaan sujud syukur, tilawah, dan sahwi, dan mampu mempraktikkan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Apa itu sujud syukur? Sujud syukur merupakan sujud yang dilakukan karena mendapat nikmat atau karena terhindar dari bahaya atau musibah. Jadi di sini ada dua sebab kita melaksanakan sujud syukur. Yang pertama karena mendapatkan nikmat, yang kedua karena terhindar dari bahaya atau musibah. Selanjutnya, ketika memperoleh suatu nikmat besar atau terhindar dari musibah, seorang muslim disyariatkan bersujud syukur. Di mana ibadah sujud syukur sendiri tergolong hal yang lumrah dijumpai. Misalnya ketika calon tertentu sujud syukur saat memenangi pilkada, atau memperoleh juara lomba, atau bahkan di pertandingan sepak bola, ketika salah seorang pemain menyerangkan gol di gawang lawan di kejuaraan tertentu. Hukum sujud syukur adalah sunnah. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW jika mendapatkan hal-hal yang membuatnya bergembira atau diberi kabar gembira, beliau bersujud syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Selanjutnya, bagaimana tata cara sujud syukur? Dimulai dari posisi berdiri, takbiratul ihram, mengucapkan takbir, turun sujud, bangun dari sujud, lalu diam sejenak, melakukan salam. Bagaimana bacaan sujud syukur? Yaitu bacaannya sebagai berikut: Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang mana artinya, Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha besar dan tiada kekuatan serta daya upaya kecuali. Hikmah sujud syukur. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari sujud syukur, yang pertama mengingatkan dan mendekatkan diri kepada Zat yang memberi nikmat dan keselamatan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, hindarkan diri dari sifat sombong karena apa yang kita peroleh semuanya berasal dari Allah. Sebagai bentuk ungkapan kepasrahan hamba kepada Tuhannya, mendapatkan pahala di akhirat, akan disediakan tempat yang istimewa bagi mereka yang pandai bersyukur. Bersyukur berdampak positif pada mood, sehingga akan merasakan lebih banyak kebahagiaan. Bersyukur merupakan faktor yang bisa membantu mencegah stres dan depresi yang berujung pada keinginan bunuh diri. Meningkatkan praktik syukur kita sendiri dapat membantu melindungi kita saat berada di titik paling lemah. Bersyukur juga bisa membuat kita lebih banyak sabar. Sebuah penelitian melaporkan mereka lebih banyak bersyukur cenderung lebih sabar dan membuat keputusan yang baik. Selanjutnya kita masuk sujud sahwi. Dalam bahasa Arab, sahwi artinya lupa. Karena jika seorang muslim mengenai gerakan sholat, ia lupa yang ia kerjakan, ia disunahkan melakukan sujud sahwi. Sujud karena lupa. Apa yang menyebabkan sujud sahwi? Yang pertama, meninggalkan sunat rakaat. Meliputi qunut, tasyahud awal, salawat pada Nabi saat tahiyat, salawat pada keluarga Nabi saat tahiyat, akhir dan duduk tasyahud awal. Kemudian lupa melupakan gerakan tertentu dalam sholat. Selanjutnya, memindahkan rukun
atau ucapan bukan pada tempatnya, misalnya membaca Al-Fatihah saat i'tidal. Lanjut ragu dalam hal sunnah rakaat, misalnya seorang ragu apakah telah duduk tasyahud awal atau belum. Selanjutnya ragu jumlah rakaat. Kemudian tata cara sujud sahwi. Melakukan sujud sahwi sama seperti sujud dalam sholat pada umumnya, namun sujud sahwi dilakukan 2 kali dipisah dengan duduk sejenak. Setiap kali turun dan bangkit dari sujud disyariatkan membaca takbir. Sujud sahwi dapat dilakukan sebelum salam ataupun setelah salam, tergantung kesulitannya. Artinya, jika salat perlu ditimba karena lupa dan sadar sewaktu salat, maka hendaknya sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Namun, kalau sudah salat baru sadar mengenai kesulitannya, maka sujud sahwi dilakukan sesudah salam. Adapun bacaan sujud sahwi yaitu Subhana man la yanamu wa la yashu. Maksudnya Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Hikmah melakukan sujud sahwi. Manusia tidak boleh berperilaku sombong dan angkuh karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Kita diajarkan untuk bisa memahami bahwa orang lain juga bisa salah. Jika orang tersebut mengakui kesalahannya dan minta maaf, maka sebagai umat Islam diajarkan untuk segera memberi maaf. Nah, yang terakhir kita bahas itu tentang sujud tilawah, yakni sujud yang dikerjakan oleh seorang muslim pada saat dirinya mendengar atau membaca salah satu bacaan ayat-ayat sajadah dalam Quran. Sujud tilawah ini dapat dilakukan seorang baik dalam keadaan yang sedang melaksanakan sholat ataupun sedang tidak melaksanakan sholat. Yang mana tata caranya membaca takbir Allahu Akbar langsung turun untuk melaksanakan sujud tilawah tanpa ruku, baca bacaan atau doa sujud tilawah, takbir untuk bangun dari sujud, berdiri dan kembali ke posisi semula saat sholat, lanjutkan kembali bacaan ayat yang tertunda. Adapun bacaan sujud tilawah saja wajibnya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihamdihi. Adapun hikmah sujud tilawah yaitu dijauhkan dari godaan setan, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca, mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin itu pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.